Halo semuanya, kembali lagi di vlog edukasi bareng aku Nadira, aku Syawa. Hari ini kita lagi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Salemba. Benar banget, tapi kita di sini bukan cuma kunjungan aja, tapi kita di sini juga bakal bahas topik super menarik yaitu digitalisasi koleksi buku langka. Kalian pasti penasaran kan gimana sih buku langka yang tua dan rapuh bisa digitalisasi tanpa rusak? Nah, di vlog ini kita bakal bahas gimana sih proses sebelum digitalisasinya dan juga gimana prosesnya dan juga setelahnya itu gimana. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk, kita terus. Teman-teman, digitalisasi itu penting banget buat menambahkan informasi dari bahan fisik yang udah rapuh atau langka. Khususnya untuk buku langka, buku-buku ini usianya udah tua, kertasnya udah sobek, dan kalau rusak bisa hilang informasinya. Dengan digitalisasi, informasi dari buku itu tetap bisa diakses tanpa harus menyentuh fisiknya langsung, jadi lebih aman dan lebih luas jangkauannya. Tujuan vlog ini supaya kita semua makin paham dan peduli pentingnya pelestarian koleksi langka lewat digitalisasi. Gak cuma tugas pustakawan loh, tapi tanggung jawab generasi muda juga. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu buku langka? Buku langka adalah buku yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau ilmu pengetahuan tinggi, tapi udah susah ditemuin atau nggak dicetak lagi. Contohnya itu kayak buku cetakan pertama karya sastra Indonesia, laporan-laporan resmi zaman dahulu, atau buku zaman kolonial. Karena usianya yang tua, kondisi fisiknya rapuh banget. Jadi penting banget buat digitalisasi biar isinya tetap bisa dinikmati. Tapi proses digitalisasinya nggak bisa sembarangan ya, harus hati-hati banget karena salah-salah bisa makin rusak bukunya. Sebelum buku langka dipindai, biasanya akan diperiksa dulu kondisinya sama tim konservasi di sini. Yuk kita dengerin. Sesuai kondisi awal, pembersihan debu, bleaching. Ini ada dua, ada rinsing sama pembersihan debu pakai kuas. Nih kalau kayak gini kita bersihin pakai kuas nih. Nah, ini yang disebut preservasi fisik. Jadi, sebelum masuk proses digitalisasi, buku-buku harus dipastikan cukup kuat buat dipindahin. Bayangin ya, satu buku bisa makan waktu lama banget, cuma buat tahap pemeriksaan dan perawatan awal aja. Tapi ini penting, biar hasil digitalisasinya maksimal. Selanjutnya kita masuk ke proses digitalisasi buku langka. Setelah siap, buku masuk ke proses pemindaian. Untuk lebih lanjut, kita dengerin dari ahlinya ya teman-teman. Awalnya kita berkoordinasi sama bagian layanan yang ada di Merdeka Selatan sekarang. Jadi nanti kita berkoordinasi, kita ini rapat ya, mana yang naskah atau buku langka atau peta koleksinya ya, atau dan lain-lain yang bahan pustaka yang akan di alih media. Itu biasanya di akhir tahun ya, kita rakortasi itu nanti di awal tahun bisa kerja. Kemudian kita ambil naskah ini seperti ini, kita ambil dari Merdeka Selatan, koleksi layanan naskah, kemudian baru kita lihat, kita identifikasi itu dulu, kemudian kita masuk ke pemotretan alih medianya. Nah, ini kita awalnya kita bisa prepare kamera, pencahayaan ya. Nah, kemudian kita tadi seperti Pak Men bilang, kita harus ngerti segitiga itu ya, angle kamera gitu ya. Memang yang kita gunakan yang untuk alih media ini level 1 karena level 1 dan level 2 ya. Teratur pencahayaan di sini ya, ISO-nya, diafragmanya, F-nya, kemudian speed kameranya juga diatur di sini semua. Kalau yang temen-temen adik-adik pernah belajar fotografi pasti ngerti lah, diafragma, speed, gitu, ISO. Nah teman-teman,
Setelah berhasil dialih-mediakan, hasil digital buku akan disimpan dalam format file tertentu. Untuk lebih lanjut, mari kita dengerin ahlinya. Nah, lalu kemudian ya dari sini kita melakukan penyimpanan datanya, penyimpanan filenya, baru kita olah PDF ya. Ini kan kita convert ke TIFF, PDF, TIFF-nya kita simpan lagi di NAS. Nah, PDF-nya kita layangkan di portal Perpusnas, baik di Kastara maupun di Opak lah gitu. Ini di Opak kita naikkan untuk akses lagi ke yang file PDF-nya. Gitu. Ya setelah itu selesai. Sebelum ini ya kita tetap melakukan apa sih namanya quality control ya, quality control dulu baru naik ke website. Nah setelah selesai kita kembalikan lagi ke layanan koleksi ini. Berarti dibawa ke sini cuma buat digitalisasi, setelah itu dibalik lagi. Setelah itu dibalikin lagi. Karena di sana terkadang peneliti memang pengen lihat fisiknya, gitu loh. Udah ada digitalnya, memang udah disiapin gitu. Malah di sana harus di layanan sana udah bisa pakai barcode gitu, melihatnya gitu pakai barcode. Nah cuman nanti dia peneliti pengen ya mungkin memegang kertasnya gitu. Iya. Nah teman-teman, ternyata hasil digitalisasi ini nggak disimpan aja ya, tapi juga dibagikan lewat portal digital Perpusnas, yaitu namanya Kastara. Bisa langsung diakses di link berikut ya. Tapi nggak semua koleksi bisa diakses bebas, beberapa dibatasi karena hak cipta loh teman-teman. Dan kegiatan ini punya dasar hukum loh teman-teman, mulai dari undang-undang hingga peraturan kepala ANRIG. Jadi kegiatan alih media atau digitalisasi ini merupakan tugas negara buat menyimpan, melestarikan, dan menyebarkan pengetahuan. Dari kunjungan ini kita belajar banyak banget ya, ternyata proses digitalisasi buku langka itu panjang dan juga detail banget. Kita juga jadi lebih bisa menghargai koleksi langka dan kerja keras pustakawan serta staf konservasi di perpustakaan RI ini loh. Harapannya dengan kunjungan ini kita bakal banyak anak muda yang lebih sadar pelestarian budaya lewat pelestarian digitalisasi ini. Dan semoga vlog ini kalian juga makin peduli dan ikut berperan dalam menjaga warisan literasi bangsa ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga share. Bye-bye. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.